Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 7 akan melanjutkan kembali presentasi kami. Kali ini pada subbab 4, peran penting komunikasi bisnis lintas budaya. Pengertian komunikasi bisnis lintas budaya. Komunikasi bisnis lintas budaya adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis baik komunikasi verbal maupun non-verbal dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah, atau negara. Apabila para pelaku bisnis akan melakukan ekspansi bisnisnya ke daerah lain atau ke negara lain, pemahaman budaya di suatu daerah atau negara tersebut menjadi sangat penting artinya, termasuk bagaimana memahami produk-produk musiman di suatu negara. Hal ini dimaksudkan agar jangan sampai terjadi kesalahan fatal yang dapat mengakibatkan kegagalan bisnis. Alasan mempelajari komunikasi lintas budaya. Budaya-budaya yang berbeda memiliki sistem-sistem nilai yang berbeda dan karenanya ikut menentukan tujuan hidup yang berbeda. Juga menentukan cara berkomunikasi kita yang sangat dipengaruhi oleh bahasa, aturan, dan norma yang ada pada masing-masing budaya. Sehingga dalam setiap kegiatan komunikasi selalu mengandung potensi komunikasi lintas budaya atau antar budaya. Karena akan selalu berada pada budaya yang berbeda dengan orang lain. Mempelajari komunikasi lintas budaya yang dilihat berdasarkan aspek kognitif dan afektif, yaitu 1. Menyadari bias budaya sendiri. 2. Lebih peka secara budaya. 3. Memperoleh kapasitas untuk benar-benar terlibat dengan anggota dan budaya dari budaya lain untuk menciptakan hubungan yang langgeng dan memuaskan orang tersebut. 4. Merangsang pemahaman yang lebih besar atas budaya sendiri. 5. Memperluas dan memperdalam pengalaman seseorang. Lanjut. Kemudian yang keenam, mempelajari keterampilan komunikasi yang membuat seseorang mampu menerima gaya dan isi komunikasinya sendiri. Yang ketujuh, membantu memahami budaya sebagai hal yang menghasilkan dan memelihara semesta wacana dan makna bagi para anggotanya. Yang kedelapan, membantu memahami kontak antar budaya sebagai suatu cara memperoleh pandangan ke dalam budaya sendiri, yaitu asumsi-asumsi, nilai-nilai, kebebasan-kebebasan, dan keterbatasan-keterbatasannya. Yang kesembilan, membantu memahami model-model, konsep-konsep, dan aplikasi-aplikasi bidang komunikasi atau budaya. Dan yang terakhir, membantu menyadari bahwa sistem-sistem nilai yang berbeda dapat dipelajari secara sistematis, dibandingkan, dan dipahami. Kemudian akan dilanjutkan oleh 11. Pentingnya komunikasi antar budaya, mobilitas, saling ketergantungan ekonomi, teknologi komunikasi, pola imigrasi, dan kesejahteraan politik. Yang ke-12, ciri yang menandakan komunikasi lintas budaya yaitu sumber dan penerima pesan berasal dari budaya yang berbeda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Daniel. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari Umar, yaitu apa alasan orang berkomunikasi. Yaitu yang pertama, perlu yang memberikan dan diberikan pesan atau informasi. Lalu yang kedua ada untuk mempengaruhi dan membantu orang lain. Yang ketiga itu ada pentingnya mengambil keputusan dan mengatasi masalah. Lalu yang terakhir yang keempat, agar dapat mengawasi dan mengatasi masalah. Next. Komunikasi dengan orang yang berbeda budaya. Komunikasi antara orang-orang yang berasal dari kultur yang berbeda-beda, yang memiliki kepercayaan, nilai, dan perilaku yang berbeda. Yaitu ada proses yang pertama itu enkulturasi, yaitu budaya ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui proses belajar. Lalu yang kedua ada kulturasi, yaitu budaya seseorang terbentuk melalui kontak langsung dengan budaya lain yang terjadi secara terus-menerus. Next. Lalu ada hambatan, yaitu etnosentrisme, yaitu kecenderungan untuk menilai bahwa norma perilaku dalam budaya sendiri adalah lebih baik dibandingkan budaya lain. Lalu ada memahami perbedaan budaya atau parameter budaya. Yang pertama itu ada gaya hidup yang unik dari suatu kelompok masyarakat tertentu. Yang kedua ada budaya dimiliki oleh seluruh manusia atau masyarakat, sehingga merupakan faktor pemersatu.
Lalu yang terakhir, yang ketiga, ada merupakan pengetahuan yang dapat dikomunikasikan memiliki andil pada perubahan sosial. Next. Lalu ada karakteristik budaya menyangkut komunikasi dan bahasa dalam suatu kelompok bahasa terdapat perbedaan seperti dialek, makna yang diberikan pada gerakan tubuh. Lalu ada pakaian dan penampilan, yaitu kimono atau orang Jepang, wajah yang dicoret atau suku Indian. Lalu ada makanan dan kebiasaan makan, itu daging sapi dimakan oleh orang Amerika tapi terlarang bagi orang India atau Hindu. Lalu ada mempergunakan tangan, yaitu Indonesia, mempergunakan sumpit, itu Jepang. Waktu dan kesadaran akan waktu, itu tepat waktu itu orang Jerman, lebih santai itu orang Amerika Latin. 4 musim itu lebih menandai datangnya perubahan musim hujan atau kemarau, banjir dan kekeringan. Itu ada. Lalu yang ada ini hubungan pernikahan itu monogami atau poligami. Kalau ada nilai dan norma itu etika kerja, faktor senioritas, kualitas. Lalu yang terakhir ada kepercayaan dan sikap, perhatian terhadap hal supernatural. Lalu ada lebih perhatian pada masalah agama. Lalu materi selanjutnya akan dilanjutkan Dayu Mega Putri. Oke, saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Daniel, yaitu hubungan komunikasi dan bisnis. Dalam dunia bisnis, hubungan komunikasi yang terjalin baik antara manajer yang satu dengan manajer yang lain, antara manajer dengan karyawan, atau antara karyawan yang satu dengan karyawan lain, merupakan kunci keberhasilan manajer dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Next. Lalu ada peran manajerial atau Mintzberg, yaitu komunikasi peran antar pribadi, yaitu tokoh figur, pemimpin, dan penghubung. Lalu peran informasional, yaitu monitoring, penyebar informasi, dan juru bicara. Yang terakhir peran keputusan, yaitu wirausaha, pemecah masalah, pengalokasian sumber daya, dan negosiator. Next. Lalu ada kegiatan pertukaran informasi. Kegiatan organisasi yang terkait dengan pertukaran informasi atau komunikasi. Yang pertama, menetapkan tujuan, membuat dan melaksanakan keputusan, mengukur prestasi kerja, merekrut dan mengembangkan staf, pelayanan pelanggan, negosiasi dengan pemasok, interaksi dengan peraturan yang ada, dan yang terakhir memproduksi produk. Next. Baik, saya akan Cara mengelola komunikasi. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola komunikasi, antara lain yang pertama, bagaimana menangani pesan-pesan yang bersifat rutin. Yang kedua, bagaimana menangani krisis komunikasi. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Dayu. Yang pertama, menangani pesan-pesan yang bersifat rutin, yaitu dengan mengurangi jumlah pesan rutin, memberi instruksi yang jelas, mendelegasikan sebagian tanggung jawab, memberi latihan pada petugas. Penanganan krisis komunikasi, yaitu dengan cara membentuk tim yang terampil atau cekatan dalam penanganan krisis. Usahakan agar manajemen puncak segera bertindak pada saat krisis terjadi. Ciptakan sebuah pusat informasi sebagai representasi perusahaan yang dilengkapi dengan berbagai peralatan elektronik komunikasi. Ceritakan suatu kejadian secara menyeluruh, terbuka, dan jujur. Tunjukkan keseriusan perusahaan. Meningkatkan keterampilan komunikasi dengan cara membaca, mendengarkan, membuat percakapan menarik, melakukan wawancara, berdiskusi dengan kelompok-kelompok kecil, berpidato dan presentasi, dan menulis surat, memo, dan laporan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang berjudul Komunikasi Bisnis Lintas Budaya antara perusahaan A dan perusahaan B. Di sini latar belakang perusahaan A berbasis di Amerika dan perusahaan B berbasis di Jepang, memiliki kesepakatan untuk menjalin kemitraan strategis dalam mengembangkan produk teknologi baru. Kedua perusahaan harus mengatasi perbedaan budaya, bahasa, dan praktik bisnis dalam proses kolaborasi mereka. Dan mereka memiliki tantangan. Yang pertama, tantangan bahasa dan budaya. Perusahaan A dan B memiliki perbedaan budaya yang signifikan, termasuk dalam cara berbicara, berkomunikasi tidak langsung, dan dinamika hierarki yang berbeda. Kedua, keterampilan bahasa. Meskipun bahasa Inggris adalah bahasa internasional, ada anggota tim dari perusahaan B yang mungkin tidak memiliki keterampilan bahasa Inggris yang kuat. Yang ketiga, etika bisnis. Etika bisnis dan tata krama berbeda di Amerika Serikat dan Jepang, yang dapat mempengaruhi cara bernegosiasi, mengambil keputusan, dan berinteraksi. Selanjutnya, karena tadi ada tantangan, kita memiliki solusinya. Solusi yang pertama, pelatihan budaya. Kedua perusahaan menyelenggarakan pelatihan budaya bagi anggota tim yang akan terlihat dalam kolaborasi mereka. Mereka mempelajari perbedaan dan praktik bisnis masing-masing. Yang kedua, penerjemah dan interpretasi. Untuk memastikan pemahaman yang akurat, mereka menggunakan layanan penerjemah dan interpretasi saat berkomunikasi dalam bahasa yang berbeda. Yang ketiga, pemimpin jembatan. Mereka menunjuk pemimpin tim dari masing-masing perusahaan yang memiliki pengalaman dalam berkomunikasi dengan budaya lain. Pemimpin ini membantu mengatasi hambatan komunikasi. Yang keempat, komunikasi terbuka. Mereka mempromosikan komunikasi yang terbuka dan jujur tentang harapan, kekhawatiran, dan tantangan yang dihadapi selama kolaborasi. Lalu hasil dari itu semua, dengan pendekatan ini perusahaan A dan B berhasil mengatasi hambatan komunikasi dan budaya. Mereka berhasil mengembangkan produk baru sesuai dengan rencana dan mencapai hasil yang diharapkan dari kemitraan strategis mereka. Kesimpulannya, kasus ini menunjukkan bagaimana kesadaran akan perbedaan budaya, penerjemah yang akurat, dan komunikasi terbuka dapat memfasilitasi kolaborasi bisnis lintas budaya yang sukses. Sekian dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.